Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Insan Hanifa, CGP Angkatan 9 dari Kota Cilegon, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Silakan menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Ya, Bu Nadia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana dengan Bu Elsa? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Jadi Ibu, untuk hari ini kita akan mengadakan sebuah diskusi ya Bu, sebuah sharing untuk kira-kira bagaimana Bu tujuan dari kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini tuh tujuannya saya ingin sharing ya, atau ingin berbagi atau meminta pendapat dari Bu Elsa terkait dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 10-6. Oh, ya. Baik, nanti akan mengajar di kelas 10-6 ya Bu ya? Betul, Bu Oh Elsa. iya, hari apa Bu? Hari Selasa, Bu. Hari Selasa. Ya, di jam ke-3 dan ke-4. Oh iya. Jadi hari ini untuk tujuan diskusi kita itu adalah Ibu ingin sharing ya Bu ya, dari nanti yang akan Ibu lakukan di pembelajaran kelas 10-6. Baik, kira-kira nanti di dalam tolak ukur pencapaian di pertemuan kita hari ini, Ibu kira-kira akan mendapatkan apa Bu? Dari pertemuan hari ini mendapatkan masukan berupa saran dan juga ilmu baru ya dari diskusi kita hari ini untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Ya, baik. Jadi ingin menambah masukan ya Bu ya, betul. Saran dan lain sebagainya. Baik, kemudian kira-kira dari pembelajaran Bu Nadia memang boleh diceritakan dengan detail Bu, bagaimana? Pembelajaran di sebelumnya atau yang akan di sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya ya seperti biasa ya, ada aspek kognitif, psikomotor dan juga afektif, serta sekarang kan ada yang baru, penerapan profil pelajar Pancasila. Mungkin di situ masih terdapat kendala ya Bu Elsa, kan karena karakter profil pelajar Pancasila itu kan, atau karakter pelajar Pancasila itu ada beberapa aspek ya yang mungkin perlu dikuatkan untuk peserta didik. Nah, contohnya adalah kemandirian, karena menurut pengalaman saya mengajar dalam kelas atau melakukan pembelajaran, masih ada beberapa peserta didik yang mungkin kurang mandiri atau kurang inisiatif dalam keterlibatan langsung di dalam pembelajaran. Jadi biasanya kan memang kita menilai kognitif gitu ya, keterampilan, dan di sini mau menekankan ke P5 ya Bu ya, yang lebih kepada profil pelajar Pancasilanya. Tapi memang hambatannya tadi Bu sebutkan kurang mandiri ya Bu ya, dari siswa. Baik. Kalau boleh tahu Bu, boleh disebutkan untuk tujuan pembelajaran kemarin yang akan dilakukan? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah peserta didik melakukan atau menentukan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Kemudian yang kedua yaitu menentukan letak suatu unsur di dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasinya. Jadi nanti peserta didik akan menentukan periode dan juga golongan tanpa melihat tabel periodik. Jadi akan dilakukan tujuan pembelajarannya tentang sifat keperiodika, tabel periodik unsur, dan menentukan konfigurasi ya unsur. Kemudian ketika kan tadi kalau sebelumnya itu Bu Nadia melihat pembelajaran sebelumnya ya itu anak kurang mandiri gitu ya dalam pengerjaan gitu. Nah, kira-kira apa sih area yang mau dikembangkan saat nanti observasi atau saya melakukan observasi di kelas 10-6? Area yang dikembangkan yaitu kognitif ya, untuk ketercapaiannya dalam materi tentang konfigurasi elektron dan juga menentukan letak unsur di dalam tabel periodik, dan juga di ranah keterampilannya ya, keterampilan berdiskusi ataupun keterampilan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan juga di profil pelajar Pancasilanya, salah satunya yaitu kemandirian peserta didik gitu. Nanti peserta didik akan
dibagi ke dalam kelompok, dan di situ dari kegiatan berkelompok itu bisa dilakukan pengembangan atau melihat perkembangan dari peserta didik dari aspek-aspek tersebut. Ya baik, jadi kalau tadi saya tangkap ya Bu Nadia, yaitu area pengembangannya di pengetahuan, kemudian di keterampilan juga, dan juga untuk di kemandirian P5-nya. Kira-kira Bu Nadia untuk menilai pembelajaran Bu Nadia di yang sebelumnya tadi ya Bu ya, kira-kira berapa tuh Bu yang sebelumnya? Ya, sebelumnya sebenarnya saya memberi nilai 75 ya Bu ya, karena masih terdapat beberapa kekurangan, maka dari itu saya butuh berdiskusi dengan Bu Elsa untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi kalau yang skala di angkakan mungkin masih di 75 yang kemarin ya Bu ya. Kemudian kira-kira untuk kedepannya Bu Nadia ingin mencapai berapa sih Bu skalanya kalau dalam pembelajaran? Targetnya yaitu sekitar 90-an ya Bu Elsa. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Ya, semoga tercapai di angka 90 ya. Baik, selanjutnya kira-kira dari kan tadi sudah disebutkan kendala siswa di kelas, kemudian bagaimana kemandiriannya gitu. Itu sebagai hambatan ya Bu ya. Kemudian kira-kira solusinya yang mau Bu Nadia lakukan apa tuh Bu? Solusi yang perlu dilakukan yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan rekan KKG ya seperti itu, terus berdiskusi dengan Wakasek ataupun berdiskusi dengan guru BK yang mungkin tahu ya karakter peserta didik ya, mulai dari kemampuan atau gaya belajarnya seperti itu, atau juga bisa berdiskusi dengan kepala sekolah. Sekolah juga ya. Jadi yang tadi sudah disebutkan ada guru BK, lalu Wakasek, rekan KKG, rekan sejawat, lalu kepala sekolah juga ya Bu ya. Itu menjadi yang membantu Bu Nadia ya untuk bisa melaksanakan yang sudah direncanakan tadi. Baik, selanjutnya kalau boleh diceritakan nanti itu penilaiannya yang dilakukan apa tuh? Ya, untuk penilaiannya nanti yang dilakukan yaitu ada pre-test dan post-test, kemudian ada LKPD yang harus dikerjakan, berdiskusi secara kelompok, kemudian ada penilaian observasi ya dari kemampuan peserta didik, ya, terus dari kemandiriannya, berpikir kritis, dan juga rasa ingin tahu. Itu penilaiannya Bu ya. Dari yang sudah disebutkan tersebut, alat dukung atau sarana apa sih Bu yang Ibu akan pakai? Untuk sarana yang pasti ada laptop, terus ada TV sebagai media untuk menyampaikan materi, kemudian internet ya, dan juga ada form untuk form atau PPT yang berisi soal untuk pretest dan post-test, kemudian ada LKPD yang saya susun berdasarkan dengan kebutuhan pembelajaran, dan juga ada papan tulis ya tentunya sudah itu saja ya. Jadi alat atau bahan pendukung ya Bu ya, ada laptop, TV, internet, form ada di kelas itu ya Bu ya. LKPD disusun oleh Bu Nadia, form lalu papan tulis juga ada di kelas. Baik. Tadi jam berapa Bu? Setelah 10.06? Di jam ketiga dan keempat yaitu sekitar jam 8.25 sampai 10.35. 10.35. Ya. Ya baik, jadi nanti di hari Selasa di 10.06 jam 8.25 sampai 10.35 ya Bu ya. Nanti saya boleh ikut ya Bu ya untuk melihat di kelas. Kemudian kira-kira Bu Nadia nih untuk rencana kedepannya Bu Nadia itu kira-kira apa yang akan dilakukan selain untuk kedepannya bisa berhasil dalam pembelajaran itu? Ya, yang pertama harus mengetahui karakter peserta didik terlebih dahulu ya, karena pasti beragam gitu, heterogen di dalam satu kelas, mengetahui gaya belajarnya, terus juga nanti berdiskusi dengan rekan sejawat, dan juga banyak diskusi gitu dengan guru KKG ataupun guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, berdiskusi dengan guru BK dan kepala sekolah, dan juga mungkin akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, untuk model dan strategi dari pembelajaran yang boleh dilakukan nanti apa? Untuk strategi pembelajarannya, untuk model pembelajarannya yaitu di sistem
diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Iya. Jadi nanti anak-anak diskusi kelompok, lalu model strateginya discovery learning. Iya. Baik, jadi tadi sudah beberapa ya sudah saya catat. Nanti Bu Nadia akan mengajar di kelas 6 hari Selasa, dan untuk tujuan pembelajaran model strategi sudah dipersiapkan semuanya ya Bu ya. Dan kira-kira nih untuk komitmen Bu Nadia untuk melakukan tadi area pengembangan, lalu hal-hal yang mau dikembangkan lainnya itu kira-kira seperti apa komitmen Bu Nadia? Komitmennya ya pasti persiapan dengan matang ya, terus juga memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga berusaha untuk pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Jadi tadi juga sudah disebutkan ya untuk komitmennya Bu Nadia sendiri. Jadi ada juga yang membantu mendukung Bu Nadia di antara rekan atau kepala sekolah juga ya, diskusi dengan Wakasek juga. Mudah-mudahan nanti di hari Selasa Bu Nadia sudah siap ya Bu ya, dan lancar semuanya dari semua yang sudah kita agendakan. Baik, sebagai penutup di sini kira-kira Bu Nadia sudah dapat apa nih dari pembicaraan kita sekarang yang sudah dilakukan? Oke. Dari pembicaraan yang sudah dilakukan, yang saya dapatkan adalah berupa saran dan juga bagaimana komitmen saya untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian juga tadi arahan ya dari Bu Elsa untuk menciptakan pembelajaran dengan baik. Jadi kesimpulannya Bu Nadia sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, kemudian bisa memberdayakan diri untuk mengembangkan diri lebih baik lagi, seperti itu. Baik, mungkin cukup dulu ya Bu Nadia untuk percakapan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Sama-sama Bu Elsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 10-6? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan juga masih semangat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita sama-sama membaca surat Al-Mumtahanah terlebih dahulu. Ayat berapa? 9 sampai 9. Oke, tolong suaranya dikeluarkan, kita sama-sama membaca surat Al-Mumtahanah. Mulai ya. Masuk ke pembelajarannya, kita ice-breaking dulu ya. Kita main tepuk-tepukan. Nah, ini sebenarnya sudah sering dilakukan ya untuk ice-breaking. Mungkin kalian kalau ada acara apa ataupun di pelajaran lain mungkin pernah ya. Kita main tepuk pagi, siang, sore, malam ya. Kalau pagi tepuk tangannya berapa kali? 10. Kalau siang tepuk tangannya berapa kali? 2. Kalau sore? 3. Dan kalau malam? Bunyi ya, tidak ada. Oke, tolong konsentrasi. Siang, sore, pagi, malam. Masih ada tepuk tangan. Oke, lagi ya. Malam. Oh, belum. Malam, pagi, siang. Minggu lalu kita sudah belajar sampai mana? Tentang kulit. Oke, tentang konfigurasi elektron menurut siapa? Menurut aturan Aufbau, betul. Aturan Aufbau itu yang seperti apa sih? Yang S2, 2S2. Jadi konfigurasi elektronnya berdasarkan tingkat energi, dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Nah, kulit pertama itu hanya punya satu subkulit, yaitu S saja ya. Jadi konfigurasinya adalah 1S2. Dan sedangkan kalau misalnya subkulit untuk kulit keempat itu apa saja subkulitnya? Ada subkulit S, P, D, dan F. Subkulit S punya berapa elektron? 2. Subkulit P punya berapa elektron? 6. Subkulit D punya 10
ini kita akan belajar mengenai konfigurasi berdasarkan konfigurasi gas mulia dan juga menghubungkan konfigurasi dengan letak suatu unsur di dalam tabel periodik. Jadi nanti kalian akan menentukan letak tabel periodik tanpa melihat tabel periodik. Gimana itu caranya? Berarti kalian akan menentukan golongan dan juga periode ya dari apa yang sudah kalian konfigurasikan dan nomor atom yang sudah kalian konfigurasikan. Nah, terus maksudnya apa sih Bu? Konfigurasi gas mulia. Nah, konfigurasi gas mulia itu adalah kita akan mengkonfigurasikan dulu gas mulia, lalu meningkat konfigurasi atom berdasarkan konfigurasi gas mulia. Kan kemarin kalian sudah mengkonfigurasikan ya, kalau nomor atomnya besar berarti konfigurasinya akan semakin panjang. Nah, kalau misalnya sangat besar gimana nih konfigurasinya? Apakah nanti sampai ujung buku atau bagaimana? Nah, ada caranya yaitu dengan konfigurasi gas mulia ya. Gas mulia itu ada di golongan berapa ya? Nanti kalian tuliskan saja di buku tulis kalian ya jawabannya. Jadi Ibu tampilkan soal post test testnya terlebih dahulu. Kelihatan nggak yang di belakang? Nova kelihatan? Kelihatan. Nabila kelihatan? Nabila sama-sama? Ada 2 soal, silakan dikerjakan sebisa kalian. Apa? Pakai rumus yang mana? Pakai aturan gas mulia. Boleh lihat tabel periodik ya. Saya kerjakan dulu sih bisanya. Lalu tentukan letak unsur 35Br di dalam tabel SPU. Jadi kalian konfigurasikan dulu nih yang 35Br-nya. Terus kalian tentukan dia terletak di mana. Konfigurasinya aturan outflow itu kan? 1S2, 2S2. Sama dikonfigurasikan dulu ya. Untuk FE dan juga untuk BR. Sama konfigurasikan. Jadi di depan ini sudah Ibu tuliskan konfigurasi berdasarkan gas mulia. Tolong diperhatikan konfigurasi berdasarkan gas mulia, mulai dari helium hingga radon. Nah, ini yang merah-merahnya tidak perlu kalian lihat ya, tapi konfigurasinya terakhir ada yang di hitam-hitamnya ini ya. Jadi misalnya AR itu nomor atomiknya 18 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P6 sampai sini. Berarti kalau misalnya ada yang nomor atomnya 20, berarti kalian tinggal pakai AR dan sisanya yaitu 4S2. Jadi sambil dibuka ya aturan outbound-nya. Next. Udah paham sampai ini? Itu yang tabel itu apa Bu? Yang 28. Nah, ini konfigurasi berdasarkan atom bor. Nah, kalau misalkan dilihat kan kenapa sih gas mulia itu stabil ya? Belakangnya konfigurasinya elektron valensinya adalah 8 yang sudah terlihat. Next. Untuk menjawab nomor soal yang nomor 2, kita ke hubungan konfigurasi. Nah, ini untuk menentukan letak golongan di dalam tabel periodik, kita bisa melihat ini ya, ada polanya. Misalnya kalau akhirannya itu NS1 berarti dia ada di golongan 1A. Jadi M ini adalah jumlah angka. Misalnya konfigurasi terakhirnya adalah 4S1 berarti dia ada di golongan 1A periode 4. Jadi N-nya untuk periode, S-nya ini adalah elektronnya. Berarti kalau di blok S itu maksudnya adalah konfigurasinya A. Lanjut jadi 4, jadi 3S2 dan 3P1. Oke ya, kita sekarang diskusi kelompok. Silakan boleh ambil handphone, tapi setelah Ibu membagikan AKPD-nya ya. Bagi kelompoknya berarti yang putra dibagi menjadi 4 kelompok. Yang putra 4 kelompok bisa?
Yang kemarin, kalau kemarin masih inget nggak yang kelompok Enggak. ya? Nah, ya udah ini aja ya. Putra 4 bagi 3 ya. Putri mau 3 kelompok? Oke, Ibu. Ibu. umpamanya dia adalah aku. Oke, yuk perhatikan dulu semuanya. Perhatikan semuanya yang kelompok Agusti juga. Kelihatan nggak? Coba lagi agak duduk dulu nak. Saya. Nah kalau misalkan
Oke, sekarang handphonenya ditaruh dulu di depan mejanya, tidak ada yang pegang-pegang. Kalau HP-nya ditaruh di mejanya masing-masing, ambil buku kimia yang tadi kalian gunakan. Ya, digunakan untuk progres. Sekarang kita ke prosesnya. Buku tulis yang tadi kalian gunakan untuk pretest, nah sekarang di bawahnya tulis yang post-testnya. Ini adalah tes sidang. Setelah kalian mendapatkan periode pelajaran, namanya post-test. Periode apa ya? Ya soalnya sama tapi tulis di bawah pretest kalian ya. Tulis post-test. Jawab ya. Mau memberikan pendapat satu orang? Satu orang mau memberikan pendapat? Tidak selesai Pak, berdiri. Kasih pendapat ya. Menurut saya jadi hari ini seru. Siapa yang didapat? Ya, Terus efektif nggak berdiskusi dengan teman-temannya? Ya, kenapa? banyak yang lain dan juga ada yang lain. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk ya, berarti siap-siap ya. Oke, nanti Ibu mau informasikan lagi yang pertemuan berikutnya, dan pelajaran berikutnya adalah tentang bilangan kuantum dan sifat keperiodikan unsur. Jadi tolong pelajari dulu di rumah, dan kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Elsa Insah Hanifah, CGP Angkatan 9 dari Kota Cilegon, Banten. Di sini saya akan mempraktikkan untuk kegiatan pasca observasi dari kegiatan dengan rekan sejawat teknik coaching seperti itu. Dan di sini saya akan perkenalkan dulu, ada Ibu Asih sebagai pengajar praktik, dan satu lagi Ibu Nadia Rizkayanti sebagai guru rekan sejawat saya. Silakan, nanti kita akan mulai terlebih dahulu. Ya, baik. Bila saya mulai Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemarin saya sudah memberikan kegiatan observasi ya, dan saya akan sudah melakukan kegiatan tersebut di kelas Ibu ya. Di kelas berapa Bu kemarin? 10.6 ya Bu ya. Waktu kemarin jam 8 sampai 9.35 ya Bu ya. Di kelas 10.6 itu bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah kegiatan observasi yang kita lakukan? Dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, alhamdulillah perasaan saya senang ya, karena sebelumnya juga sudah berdiskusi ya dengan Bu Elsa berkaitan dengan rencana pembelajaran di kelas, lalu juga dari observasi itu jadi tahu ya kira-kira saya tuh saya masih kurang di sebelah mana, di bagian mana yang perlu harus diperbaiki, dan juga kira-kira bagian mana yang yang kuatnya gitu. Jadi alhamdulillah jadi lebih mengetahui ya Bu ya untuk kegiatan di rencana pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangannya bagaimana Ibu? Apakah sudah terlaksana? Alhamdulillah sudah terlaksana, tapi mungkin masih ada yang kurang-kurangnya ya, tapi alhamdulillah secara keseluruhan sudah terlaksana. Di sisi apa saja Bu areanya? Di pengetahuan, keterampilan, dan juga profil pelajar Pancasila. Pengetahuan, keterampilan, dan P5 ya Bu ya. P5-nya itu apa Bu kemarin yang dikembangkan? Kemarin yang dikembangkan itu berpikir kritis, mandiri, dan juga kreatif. Ya, berpikir kritis, mandiri dan kreatif ya Bu. Jadi ada 3 poin ya Bu ya dari P5-nya.
Kemudian kalau Ibu bisa menilai gitu ya, untuk dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu berada di skala mana itu kalau kemarin? Kemarin skala 8. 8. Alhamdulillah ya. Kira-kira di skala 8. Dan kalau untuk kedepannya ya Bu ya, untuk rencana pengembangan misalkan kedepannya mau di angka berapa nih Bu? Angka 9, ya kalau bisa sih 100, tapi kalau misalkan itu 9 lah Ya, sudah. ya. 60 atau 100 Ya. nanti. Dan apa kira-kira tindakan yang akan Ibu lakukan untuk mencapai kepada nilai tersebut? Ya, kalau berdasarkan dari proses pembelajaran kemarin ya kan ada diskusi kelompok, namun untuk pemilihan kelompoknya itu kan masih secara acak ya. Nah terus pas pelaksanaannya ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya itu kan masih sangat-sangat heterogen ya. Mungkin kedepannya bisa dikelompokkan berdasarkan kemampuan belajarnya masing-masing gitu ya. Terus juga karena kemarin itu kan ada penilaian aspek mandiri nih. Ternyata pas berdiskusi masih ada anak yang mungkin tingkat kemandiriannya belum mencapai maksimal gitu. Jadi masih harus diarahkan atau harus diingatkan gitu untuk pelaksanaan diskusinya. Iya. Jadi mungkin untuk kedepannya akan lebih kelompoknya itu dikelompokkan sesuai pemetaan Iya, ya Bu ya. sesuai pemetaan seperti itu. Karena kemarin masih belum ya Bu ya, masih acak atau kelompoknya masih acak. Ya baik. Kemudian kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakannya? Dilaksanakannya mungkin 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan tuh masih ada kegiatan penilaian harian. Minggu yang akan datang ya Bu ya. Jadi nanti akan dikembangkan di area pemetaan, kemudian pemetaan berdasarkan gaya belajar ataupun dari pemetaan kebutuhan murid, dan 2 minggu lagi akan dilaksanakan ya Bu ya. Kira-kira siapa sih yang bisa mendukung Ibu untuk bisa mengembangkan ini? Yang pertama yang bisa mendukung yang pertama yaitu dari rekan sejawat ya, karena untuk pembelajaran juga kan butuh diskusi atau masukan ya dari rekan sejawat. Dari alhamdulillahnya di ruangan itu kan sudah per KKG ya, jadi bisa saling diskusi, dan juga guru-guru yang mengajar di kelas tersebut ya, jadi bisa melihat kondisi dan kebutuhan peserta didik di kelas tersebut. Terus juga dari sekolah untuk sarana dan prasarananya juga. Ya Bu ya. Jadi yang mendukung sekolah, kepala sekolah mungkin juga ya, Kepala sekolah tentunya. Wakil kepala sekolah bidang sarpras, rekan sejawat juga ya, berdiskusi untuk membicarakan. Baik, kira-kira gimana nih perasaan Ibu sekarang sudah observasi, kemudian sekarang kita diskusi percakapan pasca observasi, boleh dikemukakan Ibu? Alhamdulillah untuk perasaannya senang ya, dan juga jadi termotivasi untuk terus melakukan pembelajaran yang baik yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik untuk belajar, dan juga motivasi saya untuk terus belajar dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Ya baik, jadi nanti kita memang keberpihakan untuk murid ya Bu ya, untuk menyenangkan murid-murid juga. Baik, mungkin itu saja untuk percakapan pasca observasinya. Semoga lancar ya Bu tadi kegiatan ataupun rencananya yang akan dilakukan 2 minggu lagi ya. Nanti mudah-mudahan dipermudah dan diperlancar, dan kalau memang ada yang perlu disampaikan lagi boleh nanti kita diskusi lagi ya Bu ya untuk kedepannya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah, dan semoga sukses selalu untuk Bu Nadia di pembelajaran kimia ya Bu ya untuk selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.